Izin Pak, ini saya ingin bertanya nih Pak. Tadi saya lihat di persidangan untuk terdakwa Abi Aulia, Pak Yosef di sini kan saya rasa sebagai saksi yang dihadirkan sebagai saksi begitu Pak ya. Tetapi saya melihat tadi seolah-olah Pak Yosef itu adalah sidang lanjutan untuk melakukan pembelaan terhadap Yosef. Saya melihat seperti itu nih. Iya, seolah-olah. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana terkait hal itu? Yang keduanya, bagaimana juga bukan, kalau saya nanti itu maksudnya. Bagaimana juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kuasa hukum terdakwa. Demikian Pak. Udah juga bisa di situ. Nah, dia kan menjawab kan memang seolah-olah dia lagi dalam pembelaan gitu. Iya. Malah pembelaan. Dia itu kan terus nanti majelis yang menilai kan gitu. Itu sudah bahkan logis nggak jawabannya kan gitu. Kita nilai itu aja gitu. Dan satu hal lagi, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena waktu dia itu buat memori banding, namanya sebut-sebut juga katanya saya waktu itu dipaksa untuk mengaku oleh Pak Sukarno sama Pak Peno dalam rekonstruksi, padahal tidak paksaan gitu loh. Ada dalam itunya loh, dalam memori banding itu. Nah, jadi katanya ketika di rekonstruksi dia suruh mengaku katanya Pak Sukarno oleh saya Pak Peno, padahal di dalam berita acara rekonstruksi pun lolos saja tidak ada pemaksaan, bahkan itu didampingi oleh pengacara dia kan. Nah, makanya ketika itu kalau Bu Mimin yang tidak mau sebagai daya rekonstruksi, makanya kan tidak dipaksa waktu itu. Ya udah kita kesampingkan. Cuman waktu itu Yosef, tadi ngomongnya kan katanya dipaksa, yang maksa siapa gitu loh. Nggak ada. Nah, makanya ketika dia rekonstruksi juga, Pak Yosef mau ikut rekonstruksi enggak? Oh, sama ikut, tapi saya tidak akan mengikuti apa yang orang pilih. Silakan, gitu kan fair tuh. Jadi dia hanya mengikuti rekonstruksi, tapi tanpa ada peran dia lakukan dalam rekonstruksi kan gitu. Makanya dia berpaksa siapa yang maksa, gitu nggak ada. Tadi jawabannya Mas Aga marah sih, bukan marah ya, teman juga. Dia bilang katanya dipancing, disiksa, katanya dapat diculik apa itu kan ngomong udah salah di BAP. Terus di dalam keterangannya kan dalam BAP semua kan nggak ada dia ini mengaku juga kan berarti benar tidak ada paksaan gitu loh. Logika kan gitu. Iya betul Pak. Dari apa yang disampaikan tadi ya mengambil dari ya bahasanya diculik kan nggak mungkin diculik kan mungkin agak sedikit. Ya ini ya kalau menguntungkan dia itu dibenarkan, tapi kalau yang membenarkan dia tolak itu aja. Iya betul. Tadi ada perbedaan pernyataan Pak Mulyana dengan Pak. Lah justru itu mengenai masalah tuduhan. Nah gini, kalau menurut Pak Mulyana katanya kan ngomong Pak Yosef bahwa yang bunuh si Mimin Siminah. Cara ngomong Pak Yosef katanya itu Mulyana tukang bohong katanya. Nah, padahal keterangan Yosef itu ya keterangan Yosef bahwa yang bunuh itu sesuai dengan keterangan itu juga loh, kakak-kakaknya itu Lilis kan ngomong gitu juga berarti ngomong kan Yosef gitu loh. Bukannya bohong berarti Pak Mulyana Mas Aris itu bilang tukang bohong, dia bohong kan nggak logis itu loh gitu kan seperti itu. Lagi Pak Jaksa jadi katanya Pak Jaksa mirip orang Korea mau dari Korea. Ya ini pertanyaan apa? Gua nunggu. Terkait CCTV tadi ya kan di Jok itu apakah benar? Soalnya banyak orang netizen bilang kok nggak mirip yang terkait CCTV di Jok. Yang mana tuh yang siapa? Pak Yosef lewat. Nah itu kan gini, ya biarin aja. Jadi CCTV itu kan harus ada ahli IT ya, cantik betul enggak itu Yosef kebetulannya berapa persen, biar aja mengaku juga balik nggak apa-apa, tidak dianggap oleh ahli IT. Kalau saya hanya pakai baju merah, motor merah, nah boleh-boleh aja kan harus didukung dengan ini dong, dengan apa adanya, dengan keterangan yang lain gitu kan. Harus ada persesuaian gitu ya. Harus persesuaian gitu loh. Nah bisa juga ini misalnya kan Yosef nih di alibinya kan dari Cijengkol itu bisa aja balik-balik kan dia bisa gitu kan seperti itu. Nih contoh nih ya, dia nih yang apa benar, dia sudah kontak Pak Asesoli dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Asesoli ya dari 20 CCTV dia itu katanya tidak terbukti salah. Itu apa nggak ada pernyataan seperti itu nih. Kamu saya telepon lagi pasiennya nih. Ini nih. Masuk Pak Kadis juga kata minta maaf melihat 12 CCTV. Nah makanya nih tidak ada kata Pak mana tadi Acelo itu tidak pernah mengatakan seperti itu katanya tuh supaya tidak mengetahui pada perhasil CCTV tidak tahu tuh jauh di Pak Soleh itu tidak tahu. Polsek kaget ya. Lah iya.
Jadi yang kan 2 CCTV dari mana? Orang di situ cuma ada 8 CCTV 7 ya. Berarti intinya keterangan kesaksian Pak Yosef di sini jauh berbeda dengan yang ada di BAP. Jangan kan yang berapa juga keterangan saksi apa? Sebagai terdakwa itu berbeda jauh. Gitu loh. Jadi keterangan Pak Yosef itu ya gini, maaf ya. Keterangan Pak Yosef dari penyidikan sampai persidangan saksi apa selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Lain dibandingkan dengan Ramdhani, waktunya cek bolak-balik dulu sama Pak Roman, sama penjaga bolak-balik, tetap konsisten dia. Oke. Makanya akan tidak asal juga pengen menyatakan apakah dengan keterangan saudara-saudara sedetil itu bagaimana? Ya orang dia pelaku yang detil lah. Kalau orang tidak menjalan, tidak bisa detil itu keterangannya gitu. Kalau ditanya kan cuma belum gitu. Kalau memang dia tidak pernah melakukan, logikanya gitu aja. Makanya sekarang kan banyak logika juga. Masa seorang ayah baru udah main bola seperti ini? Ya memang sandiwara. Yang besok ada nih saksi nih, yang orang yang tidak kenal, mengatakan bahwa Yosef kejadian saya ini dia kalau lihat ada di situ kok jam 5:30 gitu kan? Ya makanya saya bilang tadi, pertanyakan juga ketika 7 orang mau meringankan juga kita pakai baju apa? Nggak ada yang kenal gitu, tidak tahu pakai baju apa, jadi kita nggak ada. Tapi saksi kita walaupun hanya 5 tahu Yosef pakai topi ini, pakai celana ini, pakai kaos ini, ada betul mana kira-kira? Kan gitu loh. Lalu tadi juga sempat ada pernyataan Pak dari Pak Yosef bahwa tuduhan yang beliau main golf setelah istrinya meninggal itu beliau tidak main golf tapi melainkan bertemu dengan kuasa hukumnya. Apakah itu nanti bisa dibuktikan dengan foto yang sempat Yosef bilang, Pak? Itu udah ditunjukkan dari dulu Mas itu. Si ini oleh si Yoris. Udah. Udah tuh. Iya. Lalu apakah itu nanti bisa jadi pemberatan juga, Pak? Ada juga dia mau gimana punya orang dia mau bohong juga gimana orang dia terdakwa. Udah tahu. Udah terpidana dia. Berarti sidang kali ini tidak ada yang meringankan Abi. Harusnya tidak fokus bahkan kan hakim kan banyak ke sana kembali kalau tidak ada yang ini gitu. Pak Yosef Malah saya malah mau belajar.